adik-adik, shalom, selamat pagi. Ya, senang sekali ya kita jumpa lagi di pagi hari ini untuk apa? Iya, untuk kita bersekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Ya baik, apa kabar dulu semuanya? Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes ya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus masih senantiasa menyertai Kakak Vin juga adik-adik sehingga diberikan kesehatan sehingga kembali pagi ini kita berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Dan walaupun masih dalam bentuk live streaming, tetapi adik-adik tidak boleh sedih ya. Bagaimanapun dan dimanapun kita tetap memuji Tuhan. Oke, ya baik, pagi ini Kakak Vin ditemani oleh Kakak Ewin dalam bermain musik. Dan adik-adik, untuk itu kita akan mulai ibadah kita. Silakan kita berdiri dan kita angkat satu lagu, Sayang Sayang Disayang. Kakak Vin yakin pasti kalian semua bersemangat untuk memuji Tuhan ya. Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa minta penyertaan Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang malam hari. Engkau sudah memberikan kami malam yang baik untuk kami dapat beristirahat dan dapat melepaskan segala kelelahan di tubuh kami. Terima kasih untuk hari baru, nafas hidup baru yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Sertai kakak pelayan, juga adik-adik yang akan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, Engkau akan memberkatinya. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita masuk dalam mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dan sebentar akan disampaikan oleh Kakak Rina.
Shalom adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Yalah Roh Kudus, pimpin kami agar dapat duduk dengan tenang, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan dengan Kakak Rina dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik. Dan Tuhan beri hikmat kepada Kakak Rina sehingga dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan menerima firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kakak Rina akan menyampaikannya dalam bentuk cerita ya. Lalu kemudian nanti akan membacakan beberapa ayat sesuai dengan alur cerita Kakak Rina. Ya, adik-adik, kebiasaan apa yang paling sering adik-adik jumpai dari seorang oma atau opa yang sudah lanjut usia? Ada yang bisa menjawab pertanyaan kakak? Ya, kebiasaan lupa atau pikun. Lupa atau pikun. Betul sekali adik-adik. Terkadang oma atau opa meletakkan kacamatanya itu di atas kepala mereka. Lalu kemudian mencari kesana kemari. Setelah berjumpa dengan seseorang, lalu bertanya tentang keberadaan kacamatanya, barulah diberitahu kalau kacamatanya itu ada di atas kepalanya. Ya. Cerita kita hari ini tentang seorang perempuan yang bernama Naomi. Naomi seorang perempuan yang berasal dari Israel. Pada saat itu terjadi kelaparan di negerinya, sehingga Naomi bersama dengan keluarganya yaitu Abimelek suaminya dan 2 orang anaknya laki-laki yaitu Mahlon dan Kilion pergi meninggalkan kampung halamannya, pergi ke negeri Moab. Di Moab mereka tinggal sebagai orang asing. Lalu kemudian keadaan yang tidak menyenangkan menimpa Naomi. Mari kita baca ayat 3 bacaan kita. Sudah dapat semua ayat 3 bacaan kita? Kita baca bersama-sama ya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Mahlon dan Kilion kemudian menikah dengan perempuan Moab. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Kira-kira 10 tahun lamanya mereka tinggal bersama di rumah Naomi. Lalu kedua anak laki-laki Naomi ini meninggal pula. Ia menyusul ayahnya Abimelek. Sehingga tinggallah Naomi dan kedua orang menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Naomi yang kini sudah menjadi tua, sudah menjadi oma-oma, akan pulang ke kampung halamannya karena suami dan anaknya telah meninggal. Dan ia mendengar kabar
kalau di kampung halamannya sudah tidak ada lagi masa kelaparan. Maka Naomi menyampaikan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Israel. Dan Naomi memberi saran kepada Orpa dan Rut untuk kembali kepada orang tuanya, kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi kedua menantunya mau mengikut Naomi pulang ke kampungnya. Kedua menantunya tidak menerima saran Naomi untuk mereka kembali kepada orang tua mereka. Singkat cerita, mereka pun mengadakan perjalanan menuju kampung halaman Naomi. Dan di tengah perjalanan, Naomi menyarankan lagi kepada kedua menantunya untuk pulang ke rumah orang tua mereka. Orpa berubah pikiran, lalu pamit di tengah jalan kepada Naomi dan Rut. Naomi mendesak Rut untuk pulang juga, tetapi mari kita baca Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Nah, adik-adik, Tuhan menggerakkan hati Rut untuk menemani Naomi di usia tuanya. Rut mengasihi Naomi dengan tulus, dan Rut pun menyembah Tuhan Naomi. Adik-adik, lewat cerita ini Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang tua kita, oma, opa, mama, papa, dan saudara-saudara kita. Wujud kasih kita antara lain dengan dengar-dengaran sama nasihat orang tua, mau selalu membantu orang tua kita di rumah, dan juga mengasihi Tuhan yang selalu baik bagi kita, yaitu dengan rajin mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini, rajin berdoa, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya menolong adik-adik untuk melakukannya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang kekasih, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Dan untuk itu, sebelum kita masuk dalam persembahan, Kak Kavin mau bagi ada ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalannya itu dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Ya, Kak Kavin coba bacakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kak Kavin ulang ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Yaitu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Semua siapkan persembahannya? Ya, sambil memberi persembahan, kita angkat satu pujian bahwa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Mereka sungguh mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, anak-anak sekolah minggumu, untuk dapat mengasihi mereka dengan tulus. Mampukan kami mengasihi orang tua kami seperti Ruth mengasihi Naomi dengan sepenuh hati. Dan saat ini kami pun berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan Kakak Yuni dan teman-teman kami yang boleh berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati di usia yang baru, sehingga mereka senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa bagi Ibu Erwano bersama dengan teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha mereka, makanan minuman, sehingga harapan akan kesembuhan boleh mereka terima seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta, Ibu Majelis, kakak-kakak pengasuh, dan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan di jemaat kami, Jemaat Pokla Heroi. Berkenan Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, memberkati keluarga, bahkan senantiasa memberikan hikmat sehingga dalam pelayanan mereka selalu ada sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa buat Presiden bersama dengan jajarannya. Engkau Tuhan yang mengaruniakan hikmat, kemampuan, sehingga segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa buat orang tua, anak-anak sekolah minggumu. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, berikan kesabaran, ketekunan, sehingga mereka senantiasa mendampingi dan menuntun anak-anak sekolah minggumu di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini anak-anakmu telah memberikan ucapan syukur lewat persembahan. Tuhan berkati sehingga dapat dikelola dengan baik
dapat dipakai menunjang pelayanan di jemaat kami. Kami berdoa buat kakak-kakak pengasuh kami Tuhan, beri hikmat-Mu, beri semangat sehingga selalu ada sukacita dan kerinduan dalam memberikan yang terbaik kepada-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita berdiri dulu dan kita angkat satu tembang, Kudaki-daki. Lagu ini kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pesan Kakak Vin, tetap jaga kesehatannya, dengar-dengaran sama Papa dan Mama. Oke, Kakak Vin dan Kakak Erwin mengucapkan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah. We thank you and praise you.